basis survei sebelumnya. Tetapi bukan berarti kemudian kami anggap itu sesuatu hal yang perlu kita pestakan, bahkan sebaliknya bagi saya itu adalah lecutan kembali bagi kami terus bersemangat untuk saya dan tim. Kita beralih ke informasi. Carta Politika Indonesia merilis hasil survei menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Hasilnya pasangan Agus Silvi dan Ahok Jarot bersaing ketat dalam perolehan elektabilitas. Elektabilitas pasangan Agus Silvi menduduki posisi teratas di angka 29,5%, disusul Ahok Jarot dengan selisih tipis yaitu di angka 28,9%. Sementara itu pasangan Anies dan Sandiaga di urutan ketiga dengan perolehan 26,7%. Berdasarkan data ini, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menilai sulit untuk calon gubernur DKI Jakarta berlangsung satu putaran. Dengan selisih tipis, ketiga pasangan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti putaran kedua atau tersingkir. Pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 17 hingga 24 November 2016 dengan margin of error sebesar 3,5%. Itu 7-17 November di lapangan, di Muhtadi. Kemacetan adalah salah satu masalah yang harus ditangani oleh calon pemimpin ibu kota Jakarta. Ya, para pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta menyuguhkan beragam ide mulai dari membangun ruas jalan baru hingga membatasi kendaraan 3 miliar rupiah. Data statistik transportasi DKI Jakarta 2015 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan mencapai 16 juta unit. Di sisi lain, hanya terbangun 7 juta meter jalan raya. Jika dihitung, maka satu mobil mendapatkan ruang setengah meter saja. Padahal rata-rata satu mobil panjangnya mencapai 4 meter. Fakta inilah yang menyebabkan kemacetan di ibu kota. Salah satu jalan keluar yang diusulkan oleh Cawagup DKI Jakarta Sandiaga Uno adalah dengan membatasi kendaraan senilai 3 miliar rupiah lebih. Batasan kendaraan mahal yang di atas 3 miliar itu karena kita ingin orang-orang keren, orang-orang yang selebriti, yang menjadi panutan masyarakat itu juga gunain kendaraan umum. Nah itu efek kejutnya itu nanti efek wow, efek oh my god, dia sukses tapi naik kendaraan umum itu jadi membuka mata. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 menilai cara Sandiaga tidak efektif. Pasalnya kendaraan dengan harga di atas 3 miliar tidak banyak di DKI Jakarta. Cawagup Silviana Murni memiliki ide untuk membangun ruas jalan baru dan memperbaiki transportasi massal. Kita menyiapkan master plan yang sudah ada, sekali lagi ini sudah ada, master plan tentang transportasi massal. Nah kalau ini sudah ada dan memang ini dibutuhkan dan kita insya Allah akan percepat ini, nanti orang dengan sendirinya akan meninggalkan mobil-mobil pribadi untuk naik mobil-mobil yang memang ini menjadi mobil transportasi massal. Di sisi lain, pasangan petahana lebih memilih untuk menyelesaikan pembangunan transportasi massal yang ada, yakni Light Rail Transit dan Mass Rapid Transit, serta menerapkan sistem penarikan biaya di jalan protokol atau Electronic Road Pricing. Kalau mobil murah banyak dijual, maka tentu akan tambah macet, apalagi subsidi BBM. Jadi kalau bagi kami, kalau mau subsidi menengah ke bawah adalah membangun kereta api. MRT, LRT, saya mau pakai yang 300 triliun punya mobil silakan. Toh pajak BPKB dan STNK mengikuti harga mobil. Mobilitas warga DKI Jakarta yang semakin tinggi membutuhkan moda transportasi massal yang memadai. Diharapkan siapapun gubernur DKI terpilih akan meneruskan proyek transportasi massal LRT dan MRT yang ditargetkan selesai 2018. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Rianto Eko, Metro TV. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra memberikan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta
periode 2017-2021, walaupun Ahok saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penistaan agama. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi Ahok maju dalam debut Pilkada serentak 2017, walaupun Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun penodaan agama ini adalah delik hukum yang diatur dalam KUHP dan tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Sehingga hak Ahok sebagai subjek hukum tetap harus dijaga. Mendapatkan dukungan langsung dari Yusril Iza Mahendra ditanggapi positif oleh Ahok. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan pihaknya sangat membutuhkan peran pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra agar Yusril bisa memberikan atau menjelaskan kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim bahwa Ahok tidak ada niatan sama sekali menistakan ajaran Islam khususnya Al-Quran. Ahok optimis Yusril bisa memberikan pengertian kepada umat Islam dengan pendekatan yang lebih kekeluargaan, sebab Ahok akui saat ini pihaknya masih kesulitan untuk bisa menjelaskan duduk permasalahan ini kepada umat Islam. Dulu kan saya juga mulanya mau maju ke Pilkada DKI, tapi kemudian nggak jadi. Tinggal Pak Ahok yang maju dari Bangka Belitung. Lalu saya katakan, Pak Ahok ini tidak bisa dihalang-halangi, yani hak beliau untuk maju. Karena itu saya dukung beliau untuk tetap maju dalam pilkada ini, karena itu adalah hak beliau menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Jadi meskipun beliau sekarang sedang menghadapi masalah hukum, ya, tapi itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk maju dalam pilkada ini. Dan hak-hak beliau itu tetap harus kita jamin dan harus kita junjung tinggi. Pak Yusril untuk bantu saya juga, karena yang paling bisa menjelaskan situasi sosiologi kehidupan di Bangka Belitung seperti apa. Saya kira beliau yang ngomong paling cocok. Kalau saya jelasin apa juga susah kan. Jadi kalau Pak Yusril yang sampaikan kan beda, karena beliau tahu dari kecil bagaimana kita hidup, lingkungan. Orang saya sekolah SD, SMP, ambil pelajaran agama Islam juga. Ya saya kira suasana saling bantu, masjid apa, begitu baik. Beliau kelenteng apa, semua begitu dekat. Jadi saya kira, walaupun bukan ahli pidana gitu ya, bukan bidang pidana, jadi dari sisi sosiologinya saya kira, bukan saya kira sih, saya memang berharap Bang Yusril yang bisa bantu jelasin ke masyarakat Indonesia, khususnya Muslim. Ya, pemirsa, Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok geram dengan kinerja PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono. Ya, menurut Ahok, Sony sudah mengacak-ngacak programnya dan mengubah visi misinya membangun Jakarta. Di sela-sela kehadiran dirinya dalam peluncuran aplikasi Go Ahok 2, Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama meluapkan kegeramannya terhadap kinerja pengganti sementara jabatannya PLT Gubernur Sony Sumarsono. Ahok menuding jika kehadiran PLT Sony selama 3 bulan telah mengacak-acak program kerjanya membangun Jakarta. PLT Sony bahkan telah membuat anggaran APBD tanpa berkomunikasi dengan dirinya. Ahok meyakini jika kewenangannya sebagai gubernur tidak bisa digantikan oleh PLT, meski akhirnya penilaian Ahok dipatahkan oleh surat keputusan Mendagri. Begitu lama, kita harus putus dong. MK belum putus, mungkin media bisa tanyakan ke MK. Hibah TNI dan Polri dihapuskan. Nah, saya nggak tahu itu kebijakan yang dibuat dari PRT, itu yang saya katakan kenapa saya bawa ke MK. Secara Undang-Undang Dasar 45 yang saya pahami, PRT bahkan Wagub pun tidak bisa menggantikan saya. Menggantikan hak saya, kewajiban saya membuat APBD. Sekarang bayangin saya masuk tanggal 12 Februari, harus mengerjakan anggaran APBD yang disusun oleh PRT. PRT ngerti nggak saya mau kemana? Pernah tanya sama saya nggak visi misi saya mau kemana? Itu yang jadi masalah, nggak boleh mengatakan mentang-mentang saya kan PRT, saya gubernur. Bukan, PRT bukan gubernur.
PLT gubernur beda dengan gubernur, tapi surat Mendagri menyatakan sama ya sudah. Makanya saya bawa ke MK.